Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Desmai di video baru. Dan hari ini videonya itu membahas tentang yang teman-teman pasti suka, ya. Apa itu? Tentang perdietan. Nah, barangkali teman-teman bertanya-tanya nih, ngapain Mbak Desmai ngomongin tentang diet gitu ya. Nah, ini seru banget teman-teman, saking serunya nanti videonya jadi 2 part ya. Ini part 1 dulu karena udah pasti panjang videonya, dan nanti part selanjutnya ya. Jadi teman-teman, saya iseng aja sebenarnya dari tanggal 29 Juli iseng gitu ya, pengen program diet gitu. Nah, nggak tahu sih momentumnya itu apa ya, intinya kayak ngerasa pengen diet aja gitu. Nah, jadi dari tanggal 29 Juli sampai dengan sekarang nih tanggal 11 Agustus ya, jadi kurang lebih 13 hari itu saya dietnya ketat teman-teman. Nah, cuman diet ketatnya ini ada pola yang saya terapkan, dan sampai dengan 13 hari ini saya udah turun 3,2 kilo ya, 3,2 kilogram dengan rumus sendiri, tanpa coach ya. Terus ya banyak sekali hal-hal yang saya lakukan, terus saya evaluasi, terus saya rubah lagi, terus saya lakukan lagi sampai dengan mendapati hasil yang sudah saya sebutkan tadi ya. Dan saya pakai timbangan yang benar-benar akurasinya bagus ya, karena di situ sampai memantau protein juga, memantau massa otot, massa lemak ya, terus juga air di tubuh kita. Jadi setiap harinya itu selalu saya cek gitu, kenaikannya, penurunannya, ya segala macamnya. Makanya nanti videonya ada 2 part. Oke, saya ceritakan dulu nih berapa timbangan awal saya gitu ya. Timbangan saya di tanggal 29 Juli itu adalah 63 kilo. Nah, sebarbar apapun saya makan, biasanya nggak pernah di atas 63. Jadi mentoknya itu memang di 63 biasanya kalau saya ya. Mungkin karena kecepatan metabolisme tubuh saya juga masih bagus, jadi sebanyak apapun makan ya segitu yang udah mentoknya. Dan segimanapun saya jaga makan ya, biasanya timbangan saya nggak pernah bisa di angka 5. Mentoknya 60 biasanya kalau turun gitu. Nah, orang-orang itu teman-teman biasanya nggak nyangka gitu ya, masa sih Mbak timbangannya kepala 6 gitu, karena kayaknya kurus-kurus aja, kayaknya bagus-bagus aja badannya gitu ya. Mungkin karena saya tingginya 162 kali ya teman-teman ya, jadi kelihatannya itu yang nggak gemuk gitu. Cuman sih kayak nggak tahu sih, pengen aja tiba-tiba itu di Instagram saya berseliweran tentang intermittent fasting ya, tentang puasa diet. Nah, terus jadi kayak penasaran gitu ya, ini apa sih gitu, karena sering lewat. Saya nggak tahu juga ini panggilan alam apa gimana ya. Tahu-tahu kayak relate aja gitu di Instagram saya tentang intermittent fasting. Nah, setelah itu saya pelajari lah intermittent fasting ini. Ternyata intermittent fasting ini adalah kita puasa makan ya di jam-jam tertentu, dan bolehnya cuman minum. Kalaupun minum itu nggak boleh yang manis-manis. Jadi misalnya ya air putih, kalau nggak kopi pahit gitu ya, nggak pakai gula, atau teh juga nggak pakai gula. Nah, lalu karena saya memang lagi pengen diet kan di waktu itu, karena si intermittent fasting ini menurut saya agak agak challenging gitu. Oh, coba deh gitu ya. Terus saya cobalah, saya puasa ambil yang 14 jam. Jadi itu buat beginner ya, maksudnya yang step awal. Karena di atas dari 14 jam itu ada puasanya yang 16 jam, ada yang 18 jam, ada yang 20 jam gitu. Nah, ambillah yang paling ringan dulu kan, 14 jam. Jadi saya nginstal aplikasi ya, kalau teman-teman mau cari aplikasinya namanya Fast Easy. Jadi di aplikasi situ kita diajarin cara puasa diet yang benar. Jadi kalau dari aplikasi itu ya, saya lihatnya kita puasa ya nggak boleh ada makan apapun lagi tuh dari jam 5:30 sore sampai misalnya 5:30 sore udah sudah selesai makanan terakhir lah ya. Habis itu pasanglah jam puasanya. Kalau 14 jam nanti dia akan kasih tahu kita harus buka puasanya jam berapa ya. Nanti aplikasi itu yang akan menghitung mundur
gitu. Dan walaupun misalnya handphone kita mati, nanti dinyalain dia tetap jalan ininya, apa hitungannya. Nah, di awal-awal komitmen saya menjalankan si intermittent fasting ini, waktu nanti buka saya bikin smoothie ya. Jadi saya pengen badan saya tuh langsung dapat sari-sari buah aja dulu gitu. Jadi bukan jus ya. Kalau jus mungkin airnya aja, ya kan ya. Kayak cuman airnya doang. Kalau smoothie kan buahnya dicampur-campur, terus juga sama ampas-ampasnya kan. Nah, jadi kayak kita berasa makan buah gitu. Terus juga berasa kenyang. Nah, komitmen saya di awal itu waktu buka, pas awal-awal saya coba puasa itu bukanya sekitar jam 10 pagi. Nah, itu saya udah minum smoothie, terus habis itu ya makan gitu. Nah, makannya ini saya kemarin pas hari awal ya, pas yang hari pertama kedua itu saya masih ada ambil nasinya sedikit gitu. Terus jadi masih ngikut sama makanan anak-anak saya di rumah. Jadi belum, dari segi makanannya belum diatur, baru si intermittent fastingnya aja. Terus sampai sore gitu ya, sampai sore terus puasa lagi. Tapi saya masih bikin smoothie di jam 9-an. Nah, saya masih bikin smoothie di jam 9-an. Terus setelah saya bikin smoothie, baru saya pasang timer untuk intermittent fastingnya. Jadi otomatis kan sampai besok itu lebih siang lagi saya bukanya ya, sekitar jam 12 siang. Nah, di sini saya mengevaluasi sesuatu teman-teman. Jadi penurunan timbangannya itu jadinya sedikit sekali, kayak cuman 0,1 kilo aja gitu. Seharusnya yang saya lakukan adalah tidak membuat smoothie lagi di jam 9 malam. Jadi mulai dari setengah 6 sore itu sudah harus puasa sampai besok, nggak boleh makan apa-apa lagi harusnya, dan nggak boleh nyemil apa-apa lagi, cuman minum air putih ya, cuman itu doang. Nah, di hari pertama sampai hari ke-6 itu saya sengaja nggak ada olahraga teman-teman ya. Saya sengaja nggak ada olahraga. Terus juga saya nggak minum my fiber, yang saya minum cuman HDL-SOP pagi ya. Jadi sekitar habis saya misalnya timbang tuh, saya minum HDL-SOP. Jadi biar kayak saya nggak ada makan sama sekali gitu ya. Jadi kayak clean banget itu badan saya, biar dapat nutrisi dari kandungan HDL-SOP. Jadi setelah itu nanti jam buka puasa baru saya bikin smoothie. Nah, jadi kembali lagi ke hari pertama sampai hari ke-6 saya nggak olahraga, sengaja untuk ngetes nanti gimana progresnya di timbangan. Dan saya nggak minum my fiber juga ya. Nah, gimana soal progresnya? Sangat lambat teman-teman ya, progresnya sangat lambat. Tapi menurut saya proses lambat ini bisa jadi juga karena ini masih proses awal, dimana kayak badan kita ini yang tadinya banyak tumpukannya gitu ya, terus kita jaga makan. Jadi memang saya setelah hari pertama hari kedua itu waktu masih ada menjimit nasi gitu ya, akhirnya saya mau sempurnakan lagi gitu diet saya dengan makanan yang benar-benar nggak pakai nasi sama sekali, nggak pakai mie, nggak tepung-tepungan ya, nggak goreng-gorengan. Terus juga saya nggak gula dan garam. Jadi saya masak sendiri buat makan nanti kalau buka puasa gitu ya. Saya masak sendiri pakai kaldu jamur gitu. Sakingnya saya mau bener-bener kayak serius gitu ya, karena menurut saya ini challenging banget gitu ya, sangat menantang. Jadi mungkin teman-teman yang mengikuti Instastory saya, mereka pun tahu bagaimana saya berproses dari pertama kali saya pengen diet sampai dengan hari ini. Karena saya bikinkan highlight khusus gitu ya, tentang story-story yang saya pasang di Instastory saya, untuk saya simpan di highlight gitu, untuk memantau progres demi progresnya saya mulai awal sampai dengan saya sekarang gitu. Jadi teman-teman bisa bayangin nggak, maksudnya kan yang belum nggak pernah sebelumnya ya, saya tuh nggak pernah sebelumnya yang saya 3 hari aja saya nggak makan nasi itu nggak bisa, bukan nggak bisa sih, nggak pernah, bisa aja, cuman saya nggak pernah. Atau misalnya kayak nggak mie itu nggak banget ya, nggak pernah. Saya tuh orangnya sangat suka makan bakso teman-teman ya, walaupun saya nggak makan nasi itu nggak masalah buat saya, tapi kalau bakso itu aduh gitu. Terus kayak kopi juga aduh.
kalau misalnya saya keluar ketemu tim itu saya pasti mampir untuk beli kopi dulu, karena kayak apa ya, kayak saya harus nyetir jauh gitu ya, kadang-kadang ada perasaan ngantuk, jadi saya pasti beli es kopi dulu. Nah ini satu challenge banget buat saya, nggak makan bakso, nggak minum kopi ya, bahkan sampai hari ini, sampai hari ke-13 nggak beli sama sekali kopi-kopi kekinian itu gitu ya, dan saya nggak makan bakso sama sekali. Wah itu challenging banget teman-teman ya. Jadi bener-bener yang saya lakukan adalah saya beli ikan, habis itu saya bumbuin, terus saya kukus ayam. Saya beli ayam, saya bersihin, ya kasih bumbu, saya kukus. Jadi saya makannya kukus-kukusan. Tahu misalnya saya beli juga saya kukus. Nanti kalau misalnya saya bosan, saya ganti ayamnya habis dikukus, terus saya taruh panggangan, saya bakar gitu ya. Kalau masih kecap manis masih boleh gitu. Jadi termasuk ketat banget juga sih. Nanti kalau jam 5:30 itu terakhir untuk makan. Padahal saya makan beratnya itu di jam 2 atau di jam 3, karena pas saya buka puasa di jam 11, jam 12-an, kadang-kadang minum smoothie itu saya kenyang gitu, karena kan kita dari 5:30 sore sampai besoknya itu kan kosong ya perut ya, terus diminumin smoothie pas siangnya itu memang kenyangnya jadi lama. Jadi saya makan yang beratnya itu sekitar jam 2, jam 3, tapi 5:30 sudah harus menjadi batas saya makan terakhir gitu, untuk perbekalan gitu ya, untuk besok lagi, karena saya semalaman sampai besok siangnya harus puasa. Itu challenging banget ya, padahal masih kenyang gitu ya. Harusnya mungkin jam makannya tuh malam baru lapar lagi, tapi kan memang batas jam makannya jam segitu, nggak boleh makan kan, maksudnya nggak boleh makan lagi setelah itu, jadi dipaksa makan gitu ya buat tabungan perut. Wah lucu banget. Jadi di awal-awal ya, kembali lagi di awal-awal 6 hari pertama progresnya itu paling banyak turunnya 0,4 kilo dalam sehari, paling sedikit 0,1 ya. Ada juga yang naik ya, saya bingung waktu itu, loh saya nggak ada cheating ya, nggak ada makan, nggak ada curi-curi makan yang nggak disarankan untuk orang diet, tapi kok timbangannya malah naik gitu ya. Tempo hari itu udah berapa ya, sudah 61 ya kalau nggak salah ya, 61, lupa saya, pokoknya udah turun 0,4, besoknya naik 0,4. jadi saya bingung, padahal saya nggak cheating gitu. Ternyata dari timbangan yang saya pantau, massa ototnya naik gitu, karena ada yang menyarankan saya, Mbak, kalau turunnya banyak kemungkinan itu massa ototnya turun gitu ya, jadi timbangannya banyak turun. Padahal yang bagus itu kan massa ototnya naik tapi massa lemaknya turun. Kalau saya perhatiin massa lemak saya nggak naik, tapi memang ada kenaikan di massa otot. 61, pokoknya lupa lah saya, pokoknya itulah gitu ya, ada kenaikan. Dan saya bingung gitu, hampir saja saya hopeless gitu ya. Sudah benar-benar konsisten, kok bisa sih timbangannya malah naik gitu. Nah ini jadi satu pelajaran teman-teman. Jadi satu pelajaran buat teman-teman, kalau misalnya memang niat banget dietnya, mending beli timbangan yang bisa ukur semuanya yang kayak saya sebutkan tadi. Jadi dia bisa nimbang massa otot, massa lemak, terus juga kandungan air, terus juga berat tulang, terus juga lemak perut buncit atau visceral fatnya juga bisa dipantau di situ. Nah itu timbangannya timbangan Xiaomi teman-teman, murah aja kok. Kemarin tuh waktu saya pasang di story itu banyak banget juga yang replay, yang nanya, Mbak timbangannya apa, merek apa, bisa difotokan nggak ya. Jadi murah aja, timbangannya itu 200 sampai 250 ribu kayaknya ya di Shopee ya. Tapi sangat bermanfaat sekali, karena kita kalau mantau hari ke hari apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, itu bisa terpantau dari timbangan itu gitu, karena dia memantau semua di yang berkaitan dengan penurunan berat badan kita. Jadi di video yang pertama ini kita ngebahas tentang hari pertama sampai hari ke-6 aja ya dulu ya, dimana saya tanpa olahraga dan tanpa MyFiber, cuman pakai HDL SOP. Penurunannya seperti yang saya ceritakan tadi sangat sedikit, sangat lambat, tapi saya juga percaya bahwa di masa-masa awal diet itu tubuh kita juga mengadaptasi ya, atau bebersih dulu kalau menurut saya sih. Karena biasanya kan kita semua dimakan gitu ya, maksudnya apapun makanannya itu semua dimakan gitu, kayak
kita nggak peduliin tentang kalorinya, kita nggak peduliin tentang ya lemaknya, ya udah makan semua. Jadi yang saya tahu tentang intermittent fasting ini, ya dari yang saya baca ya, saya nggak tahu sih kalau yang memang ahlinya ya udah mungkin lebih bisa kasih penjelasan yang detail. Tapi kalau saya ini kan sepintas yang saya tahu ya, intermittent fasting itu adalah kita membiarkan tubuh kita atau mengizinkan tubuh kita untuk mengambil cadangan lemak yang ada di tubuh untuk dijadikan energi. Ya, jadi kalau puasa yang Ramadan itu kan kita puasa di jam kita aktif, kemudian nggak boleh makan dan nggak boleh minum sama sekali kan. Nah kalau di intermittent fasting ini kita puasa makan aja, minumnya boleh, tapi minumnya pun itu kalau bisa cuman air putih aja ya. Dan ketika tubuh kita mengambil cadangan lemak yang ada di dalam tubuh untuk dijadikan energi, maka pelan-pelan ya massa lemak kita turun gitu ya kan, karena diambil ya jadi energi. Dan yang saya rasakan, walaupun timbangan itu belum signifikan waktu itu, angka-angkanya masih sedikit-sedikit gitu ya, yang terasa adalah terjadi penyusutan di beberapa bagian tubuh yang dikeluhkan. Nah kalau saya ini memang nggak besar di sini ya, misalnya di tangan saya nggak gede juga, terus saya nggak paling di sini sih ya agak kodok gitu. Baju pun ya saya masih di ukuran M ya, jadi masih nggak besar-besar. Cuman yang saya itu paling nggak suka adalah ketika saya mulai gemuk itu lemak ya lebih banyak tersimpan ke bagian paha dan pinggul, jadi kelihatan banget gede ya. Walaupun saya tinggi, akhirnya ketika dia membesar saya kelihatan pendek. Nah jadi mungkin itu juga yang menjadi motivasi saya untuk mau diet gitu ya. Nah jadi menurut saya kalau teman-teman mau mencoba intermittent fasting ya, puasa dan menjaga makan itu sangat baik. Ketika teman-teman puasa berarti teman-teman mengizinkan tubuh teman-teman untuk mengambil cadangan lemak yang ada di dalam tubuh teman-teman untuk jadikan energi ya. Jadi ya dibuang gitu ya, maksudnya ya udah ambil aja gitu kan ya, maunya gitu kan, ambil aja nih lemaknya gitu. Nah setelah misalnya sudah waktunya buka puasa, teman-teman jangan timpalin lagi sama makanan-makanan yang mengisi kalori banyak lagi ya kan, akhirnya sama aja bohong. Yang tadinya udah mulai longgar, begitu waktunya buka puasa, oh apapun makanannya dihajar gitu ya, kayak makan nasi juga, ya nanti makan bakso juga, ya nanti nyemil coklat juga. Aduh ya sama aja bohong kalau gitu kan, sayang ya puasanya. Kayak udah capek-capek nahan makan, terus waktunya makan udah barbar lagi, akhirnya tidak ada terjadi penurunan teman-teman ya, segitu-segitu aja. Nah jadi di aplikasi fasting yang saya install ini ada statistiknya ya. Jadi saya bacain dulu. Ini kita bahas dari hari pertama sampai hari ke-6 ya. Dari hari pertama sampai hari ke-6. Hari pertama itu berat badan saya 63 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hari ke-6 itu teman-teman berat badan saya 61,8 ya. Jadi hari pertama 63,0, hari kedua 62,5, hari ketiga 61,0, hari keempat naik 62,4, saya juga bingung. Hari kelima 61,9, hari keenam 61,8 ya. Jadi saya ngerasa sih ya, wajar aja sih ya kalau orang diet itu pengorbanannya luar biasa gitu ya, karena memang sangat menahan diri teman-teman untuk, sebenarnya bisa kita mau makan enak, bisa mau beli makanan enak, bisa ya, tapi kan kita menahan diri karena kita punya komitmen kan, komitmennya pengen diet gitu. Jadi harus makan makanan yang porsinya juga nggak banyak, terus juga harus menyesuaikan kalori yang masuk berapa, yang keluar berapa gitu. Jadi hari pertama tadi 63, di hari ke-6 saya 61,8, masih sedikit banget ya itu dalam waktu 6 hari, dan tidak olahraga ya. Nanti di video kedua saya ceritakan lagi hari ke-6 sampai dengan hari sekarang, ini masuk ke hari ke-13 ya. Dan di situ saya sudah mulai isi dengan yoga dan WO ya. Oke, kita lanjut ke video yang kedua ya.